Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan buruk dalam masyarakat jahiliyah. Yang pertama, qimar. Qimar lebih dikenal dengan perjudian. Ini adalah kebiasaan penduduk kota di kepulauan Arab, seperti Mekah, Taif, San'ah, Hajar, Yathrib, dan Daumatul Jandal. Islam datang untuk melarangnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Yang kedua, minuman khamar. Masyarakat Arab di masa jahiliyah gemar minum khamar dan berkumpul untuk membanggakan diri karena meminum khamar yang paling mahal. Ini merupakan kebiasaan orang-orang kaya di kota, para pembesar, para sastrawan, dan para penyihir. Ketika kebiasaan buruk ini telah mengakar dalam diri mereka, Allah mengharamkannya dengan cara bertahap, sedikit demi sedikit. Inilah tanda kasih sayang Allah terhadap hambanya. Yang ketiga, nikah istibda. Pengertian nikah istibda adalah seorang istri yang datang haid, kemudian datang masa suci. Setelah itu, sang suami memintanya untuk memilih laki-laki yang paling mulia nasab dan akhlaknya untuk menggaulinya dengan tujuan menghasilkan keturunan yang sempurna dari laki-laki tersebut. Yang keempat, wa'dul banat. Pengertian wa'dul banat adalah mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena takut celaan manusia. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang mencela perbuatan demikian pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apa dia dibunuh." Quran Surat At-Takwir ayat 8-9. Yang kelima, membunuh bayi secara mutlak. Maksud membunuh bayi secara mutlak di sini adalah membunuh semua bayi, laki-laki maupun perempuan. Hal ini dilakukan karena keadaan fakir dan kelaparan atau sekedar takut menjadi fakir. Ketakutan ini muncul dikarenakan adanya tanda-tanda kefakiran yang telah tampak, yaitu ditandai dengan tanah yang tandus, paceklik karena terputusnya hujan atau sedikitnya curah hujan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan kebiasaan buruk ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin." Quran Surat Al-An'am ayat 151. Firman-Nya yang lain, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin." Quran Surat Al-Isra ayat 31. Kata Al-Imlaq dalam dua ayat tersebut secara sendiri berarti kefakiran yang luar biasa dahsyatnya. Yang keenam, tabarruj. Tabarruj yang dimaksud adalah keluarnya para wanita dengan menampakkan perhiasan. Mereka berjalan di depan para lelaki yang bukan mahram dengan genit seolah-olah menawarkan diri mereka menggoda. Yang ketujuh, menjadikan wanita merdeka sebagai gundik. Caranya adalah di antara mereka saling berhubungan dan saling tukar cinta secara sembunyi-sembunyi, padahal mereka bukan mahramnya. Oleh karena itu, Islam mengharamkan perbuatan bejat ini dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya." Quran Surat An-Nisa ayat 25. Dan bukan untuk menjadikan perempuan-perempuan. Quran Surat Al-Maidah ayat 51.
Yang kedelapan, menyiarkan budak perempuan. Hal ini dilakukan dengan cara salah satu dari mereka memasang bendera merah di depan pintu rumahnya, supaya diketahui bahwa ia bukan wanita baik-baik. Kemudian para lelaki menggaulinya, lalu ia mengambil upah sebagai ganti pemuas hawa nafsu. Kesembilan, fanatisme kesukuan. Mereka melakukan berdasarkan kaidah, tolonglah saudaramu yang menzalimi atau dizalimi. Kemudian Islam datang untuk memerintahkan pemeluknya supaya menolong saudara muslimnya yang jauh dan yang dekat. Hal ini disebabkan persaudaraan yang hakiki adalah persaudaraan sesama muslim. Jadi, untuk menolong saudara yang dizalimi, yaitu dengan cara mencegah kezaliman yang menimpa mereka. Sedangkan untuk menolong saudara yang menzalimi, dilakukan dengan cara mencegahnya berbuat zalim. Rasulullah SAW bersabda, "Tolonglah saudaramu yang menzalimi dan yang dizalimi." Maka beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, aku menolongnya waktu ia dizalimi. Bagaimana aku menolongnya ketika ia yang menzalimi?" Beliau pun bersabda, "Engkau mencegahnya dari berbuat zalim." Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-10, selalu menyalakan api peperangan untuk merampas hak orang lain. Suku yang kuat menindas yang lemah untuk merampas harta mereka. Hal ini disebabkan tidak ada hukum dan undang-undang yang dijadikan pijakan dalam kehidupan mereka. Di antara perang mereka yang terkenal adalah Perang Dahis dan Fijarah dan Perang Gabrah yang terjadi antara Abbas melawan Zibyan dan Fijarah serta Perang Basus. Dikatakan, aku mengalami kesialan dari Perang Basus yang berlangsung selama setahun. Perang ini terjadi antara suku Bakar dan Tughlub. Kemudian Perang Burath yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj di Madinah mendekati datangnya Islam. Kemudian Perang Fujjar yang terjadi antara Qais melawan Kinanah dan Quraisy. Dinamakan Perang Fujjar karena hal ini terjadi dalam bulan yang diharamkan berperang. Yang ke-11, menganggap remeh sifat sombong dan kekerasan. Hal ini karena mereka meremehkan para tukang besi, para penenun, para ahli bekam, dan para petani. Mereka menganggap semua profesi tersebut hanya untuk para budak, baik budak laki-laki maupun perempuan. Adapun di kalangan merdeka, mereka mencukupkan untuk berdagang, menunggang kuda, mengerahkan perperangan, melantunkan syair, dan membanggakan diri dengan keturunan.